Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Permatasari dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang artologi dari mata kuliah anatomi dari dosen pengampu Ardawi Sumarno, SPD, MPD. Sebelumnya, apa sih artologi itu? Artologi berasal dari kata arton dari bahasa Yunani yang berarti sendi atau articulation joint. Artologi mempelajari tentang persambungan dan persendian. Nah, perbedaan dari persambungan dan persendian. Yang pertama, persambungan, yaitu perhubungan dua buah tulang atau lebih secara langsung. Persambungan sedikit kemungkinan geraknya atau hampir tidak ada gerakan. Yang kedua, persendian, yaitu hubungan dua buah tulang atau lebih secara tidak langsung dan terjadi gerakan. Klasifikasi persambungan dan persendian. Yang pertama, persambungan atau sinatrose immovable. Macam-macam persambungan. Yang pertama, sutur atau jahitan, yaitu perhubungan tulang yang dihubungkan bergerigi satu yang dengan yang lainnya saling mengisi. Contohnya, coronal suture, persambungan antara tulang dahi atau os frontale dengan tulang ubun-ubun atau os parietale. Yang kedua, sphenoidale suture, itu persambungan antara tulang baji atau os sphenoidale dengan tulang ubun-ubun atau os parietale. Yang kedua, syndylesis, itu permukaan tulang yang dihubungkan merupakan tulang-tulang pipi. Contohnya, persambungan antara tulang atas atau os maxilia dengan tulang langit-langit atau os paltum. Yang ketiga, gofosis, yaitu permukaan tulang yang dihubungkan, yang satu merupakan tajuduri dan yang lainnya merupakan kantungnya. Contohnya, persambungan antara gigi-gigi dengan tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Yang keempat, sindorse, yaitu persambungan yang satu dengan lainnya dihubungkan oleh jaringan rawan. Contoh persambungannya yaitu antara epipse atas dengan diapse dan epipse bawah dengan diapse pada tulang panjang atau long bone. Jaringan rawan ini disebut rawan cakram atau growth disc. Jaringan rawan ini akan menjadi tulang pada umur 21 sampai 25 tahun. Yang selanjutnya, articulation consolidated, persambungan antara tulang rusuk atau iga atau os costae dengan tulang dada atau os sternum dihubungkan oleh cartilage costalis. Selanjutnya, persendian. Yang pertama, persendian yang dapat bergerak sendiri atau ampiatrose. Tulang yang dihubungkan tidak berhubungan secara langsung, tapi dihubungkan oleh jaringan berserabut. Ada yang berbentuk cakram yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat. Pada persendian ini terjadi gerakan namun sedikit. Macam-macam ampiatrose. Yang pertama, simplicis. Tulang yang membentuknya dihubungkan oleh jaringan rawan berbentuk pipih agak tebal. Contohnya, articulatio intercarpus vertebra. Yang kedua, articulatio sartilia. Yang ketiga, simplicis pubis. Yang kedua, syndemose, persendian antara tulang kering atau os tibia dengan tulang bagian tengah atau os fibula dihubungkan oleh membran interossea. Yang kedua, persendian yang dapat bergerak luas atau diartrose. Tulang yang membentuk persendian ini tidak dihubungkan secara langsung. Permukaan bagian tulang dilapisi oleh jaringan rawan sendi dan dipisahkan oleh satu rongga sendi. Di sekitar persendian dilapisi dan dibentuk oleh selaput sendi atau simpai sendi, tali-tali pengikat, dan otot-otot yang melalui persendian itu. Struktur diartrose. Yang pertama, ujung-ujung tulang yang dilapisi oleh rawan sendi yang berfungsi sebagai getaran, pelicin, dan pelancar getaran. Ujungnya berbentuk rongga kepala sendi, yang satunya berbentuk cekungan atau lepungan yang dinamakan mangkuk sendi. Yang kedua, selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi atau simpul sendi, terdiri dari dua lapisan, bagian dalam yang berfungsi sebagai pelumas dan bagian luar mengandung banyak serabut. Yang ketiga, rongga sendi, yaitu berbentuk cakram, berguna untuk memperluas kemungkinan gerak, menahan, mengurangi
tekanan atau gerakan. Yang keempat, tali pengikat sendi. Dan yang kelima, kantung lender untuk memperlancar dan mempercepat gerakan sendi. Selanjutnya, pembagian diartrose berdasarkan jumlah tulang yang dihubungkan. Yang pertama, articulation simplex, yaitu persendian yang hanya dibentuk oleh dua buah tulang. Contohnya sendi bahu atau art humeri. Tulang yang membentuknya yaitu os scapula dan os humerus. Kemudian sendi panggul. Tulang yang membentuknya yaitu os femur dan os costae. Yang kedua, articulation simplex, yaitu persendian yang dibentuk oleh lebih dari dua tulang. Contohnya sendi siku. Tulang yang membentuknya yaitu os humerus, os radius, dan os ulna. Berdasarkan geraknya, yang pertama ada sendi geser, contohnya tulang telapak tangan, tulang telapak kaki. Yang kedua, sendi axial, itu bergerak pada satu bidang atau hanya kedua arah, contohnya lutut dan siku. Yang ketiga, sendi condyloid, contohnya sendi pangkal tangan dan sendi pangkal kaki. Yang keempat, sendi pelana, contohnya ibu jari dan tulang pergelangan tangan. Yang kelima, sendi putar, contohnya leher dan ibu jari. Yang keenam, sendi peluru, contohnya panggul dan bahu. Kemungkinan gerak pada diartrose, yang pertama, gerakan menggeser. Yang kedua, gerakan menyudut yang dibentuk oleh tulang-tulang panjang. Yang ketiga, gerakan berputar mengelilingi poros atau sumbu secara penuh. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.